Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke sini. Izinin kali ini saya berbagi spesifik untuk anak UI, khususnya untuk mengunggah dokumen ke UI ANA. Ini saya mau upload disertasi. Kalau ingin unggah disertasi, perlu disiapkan. Nah, ini alamatnya di sini, diketik seperti ini, bisa juga di search di googling. Nah, yang diperlukan adalah form persetujuan naskah disertasi yang pertama, naskah ringkas. Nah, ini formulirnya ada di web tersebut. Kemudian yang kedua adalah full text disertasi. Nah, ini PDF. Penamaannya juga harus khusus seperti ini. Ini silahkan disesuaikan. Ini saya ngambil copy paste dari webnya. Nah, intinya PDF. Dan perlu dicatat yang di scan, yang dokumen-dokumen itu dianggap dari yang aslinya ya, jadi ada bermaterai dan juga sudah ada pengesahan dari semua penguji di sini. Yang ketiga adalah ringkasan disertasi. Nah, ini yang formatnya ini menyesuaikan, ada di sana juga format umumnya, tapi juga disebutkan bahwa bisa mengikuti format yang ada di fakultas masing-masing atau yang sudah berlaku umum. Nah, ini kalau untuk ringkasan disertasi, dia maksimal halamannya sekitar sampai dengan 20 dengan font 12 points. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini alamatnya si UI ANA tersebut. Jadi kalau di scroll down sini ada panduan penulisan dan sebagainya, silahkan di explore. Nah, di sini kalau mau unggah, diklik. Nah, pastikan login dengan akun SyakNG kita masing-masing untuk bisa mengunggah ini. Nah, kalau diklik dia minta masuk ke sini dengan passwordnya dan sebagainya, login. Nah, kalau sudah login nanti akan muncul seperti ini. Ada beberapa bagian. Ini bisa di sini intinya ada form persetujuan naskah disertasi di sini. Ada informasi dasar, ada kontributor, ada detail dokumen dan pengesahan publikasi. Ini kalau diklik. Nah, di sini dengan sesuai dengan formatnya, persetujuan ringkasan disertasi. Nah, formnya ada di sini. Kalau mau isi, link, ditunggu. Nah, ini contohnya seperti ini. Persetujuan unggah dan perencanaan publikasi naskah ringkas. Nah, di sini ada rencana publikasinya, ada beberapa, silahkan dipilih yang sesuai dengan capaian publikasi teman-teman semua. Nah, di sini yang penting adalah ditandatangani oleh pembimbing. Nah, untuk mengisinya tinggal upload di sini, terus defaultnya di atas. Kalau dapat diakses di UI ANA, berarti tidak ada pilihan ini. Jadi karena saya kebetulan dalam proses publikasi, menyelesaikan publikasi ini, artinya disertasi selesai tapi masih ada bagian disertasi yang dipublikasikan, maka saya pilihnya tidak dapat diakses di UI ANA karena alasannya akan ditulis di dalam bahasa Inggris, terus diterbitkan ya diprediksinya tahun depan lah kurang lebih. Nah, ini seperti ini, kemudian diunggah filenya dalam PDF tadi sudah ditandatangani oleh pembimbing. Terus informasi dasar di sini, masukkan judulnya dalam bahasa Indonesia, kemudian masukkan judulnya ke dalam bahasa Inggris, kemudian abstraknya dari disertasi tersebut seperti ini, kemudian abstrak dalam bahasa Inggris seperti ini, kemudian keywordnya diberikan tanda koma. Jadi kalau selesai, kemudian kontributor di sini. Nah, kontributornya kalau kita sendiri sudah dikunci, jadi yang upload adalah kita sendiri, jadi secara otomatis terisi. Kemudian adalah pembimbing atau promotor. Nah, di sini diketik aja nama promotor kita. Nanti contohnya di sini promotor saya, nanti dia akan search namanya gitu ya. Misalnya
Dia akan berdasarkan database-nya. Ini promotor saya di sini. Nah, berdasarkan database-nya nanti akan muncul. Nah, selanjutnya ke detail dokumen. Nah, detail dokumen di sini unggah. Jadi full text disertasi, penamaannya sesuai format yang diharuskan di sini. Nah, kemudian ringkasan disertasi. Nah, ringkasan disertasi ini formatnya ada di sini. Kalaupun tidak, di sini 16 sampai 20 halaman untuk ringkasan disertasi. Terus contohnya bisa di jurnal UI, jurnal Makara ya, tapi sayangnya diakses nggak bisa nih. Jadi bisa mengikuti ketentuan dari fakultas masing-masing atau format umumnya. Di sini dia memberikan format umum seperti di sini di UI-an ini. Nah, Universitas Perpustakaan Negeri Indonesia. Nah, ada judul, nama mahasiswa dan pembimbing dan sebagainya gini ya. Gitu. Setelah itu upload nih, yang diupload adalah dokumen docx atau doc. Nah, kemudian daftar isi ini saya copy paste dari disertasi saya di sini. Kemudian ini referensi juga sama, saya copy paste dari disertasi juga. Dan ini jumlah halaman full teksnya berapa, terus jumlah naskah ringkas saya sebutkan dari 19. Dan ini berkas pendukung saya tidak ada, jadi saya abaikan. Terus pengesahan dan publikasi. Nah, ini berdasarkan kapan ini tanggal pengesahan tuh kapan sidang, waktu ujian sidang terbuka. Nah, saya masukkan di sini sesuai dengan sebetulnya format di dalam disertasinya itu sendiri ada ya, kapan ujian itu kan diberikan tanggal di situ, tanggal ujian sidang promosi. Terus tahun preferensi pengaksesan, jadi disertasi ini tidak dapat diakses mulai tahun tertentu. Jadi contohnya tahun sekarang kalau mau diakses segera, tapi karena saya ini di penghujung tahun dan saya masih punya PR untuk mengurus publikasi ilmiah, maka saya tulis di tahun 2024. Nah, ini sudah selesai semua. Maka tinggal di preview. Bismillah. Nah, ini dia previewnya seperti ini. Oke, kalau sudah di save, kalau workflow ini. Oke, kembali lagi ke sini ya. Setelah dokumen itu saya upload, nah kemudian ada status di sini, ada berapa tab ini, ada workflow. Ini statusnya pertama saya upload, creation, nah terus menunggu persetujuan pustakawan. Nah, kemudian di sini ditanggapi oleh pustakawan, namanya Pak Sutaryono di sini. Nah, perlu perbaikan. Nah, perbaikan ini kemudian di status unggahan ya, ada saya cek di sini dikasih informasi lebih detail, jadi harap dilengkapi. Di sini naskah ringkasannya perlu tambahan abstrak dalam bahasa Inggris. Kemudian saya revisi, saya insert abstrak dalam bahasa Inggrisnya. Saya upload waktu itu hari Jumat ya, perbaikannya mungkin sudah agak sore sehingga petugasnya sudah pulang. Nah, hari Senin ini saya cek di sini status unggahan. Status unggahannya, nah ini yang perlu diperhatikan di sini adalah status dapat diterima. Jadi perbaikannya dapat diterima. Dan kemudian kalau di status berkas di sini, cek status berkasnya, di sini dinyatakan sudah lengkap. Nah, sudah lengkap. Nah, cek balik ke status unggahan. Nah, ini yang diperlukan di download. Ini sebagai bukti kelengkapan kelulusan, download bukti unggah. Nah, di sini sudah. Inilah yang
di-download, di-print, dilengkapi bersamaan dengan kelengkapan yang lain. Demikian sekilas info bagaimana unggah dokumen, dalam hal ini disertasi, ke website UI ANA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.